Semakin keras kau kejar, semakin jauh dia lari. Mengapa? Rahasianya ada di sini. Pernahkah terlintas dalam benak momen di mana seseorang yang Anda kasihi justru semakin menjauh? Padahal, segala upaya telah dilakukan untuk mendekat. Perhatian yang Anda tunjukkan justru dibalas dengan sikap dingin dan tak acuh. Ketika Anda berusaha bertahan, di saat yang sama ia malah berusaha melepaskan diri dari genggaman. Ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Ini adalah hukum psikologis nyata, telah lama dikaji dalam teori keterikatan atau attachment theory. Terdapat sebuah paradoks dalam relasi manusia. Semakin kita mengejar, semakin mereka menghindar. Semakin erat kita menggenggam, semakin kuat keinginan mereka untuk lolos. Mengapa ini terjadi? Hakikatnya, manusia seringkali menginginkan apa yang sulit diraih, dan kehilangan minat pada hal yang terlalu mudah didapat. Filsuf Stoa, Epictetus, dengan bijak pernah mengingatkan, jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada orang lain, karena itu berarti kau menyerahkan kendali atas dirimu sendiri. Kalimat sederhana, namun tepat menyasar inti persoalan. Sekarang, coba bayangkan, bagaimana jika Anda bisa membalikkan keadaan? Bagaimana jika, alih-alih memaksakan diri mempertahankan seseorang yang perlahan menjauh, Anda justru menarik diri dengan penuh wibawa? Sehingga, mereka sendirilah yang mulai merasakan kehilangan. Bagaimana jika justru dalam ketiadaan Anda menjadi lebih berarti dalam pikirannya? Bagaimana jika keheningan Anda berbicara lebih lantang daripada 1000 kata yang pernah terucap? Disinilah peran penting dari no contact rule atau aturan tanpa kontak. Namun waspada, banyak yang keliru memaknainya. Mereka menggunakannya sebagai alat manipulasi, berharap dengan menghilang dapat memancing rasa bersalah atau memaksa orang lain kembali. Padahal, esensi no contact bukanlah tentang permainan ego, bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang Anda, tentang merebut kembali kendali yang sempat Anda serahkan, tentu menyalakan kembali api harga diri yang mungkin mulai redup, tentang membangun pondasi diri, bukan di atas pengakuan orang lain, melainkan di atas kekuatan jiwa Anda sendiri. Hari ini, saya akan membimbing Anda menemukan 5 cara rahasia untuk menerapkan aturan tanpa kontak dengan tepat. Bukan sekadar untuk menarik kembali perhatian seseorang, tetapi lebih dari itu, untuk menjadikan diri Anda pribadi yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih tak tergantikan. Jadi, jika Anda ingin tahu cara membuat seseorang merindukan Anda tanpa perlu mengejar atau memohon, tontonlah video ini sampai tuntas. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sebab, di akhir video nanti, saya akan membongkar satu rahasia terakhir. Sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui, namun mampu mengembalikan kendali penuh atas hidup dan hubungan Anda. Bersiaplah, karena setelah ini kita akan menyelami strategi inti, seni menghilang untuk menjadi pribadi yang tak tergantikan. 1. Menciptakan ketiadaan yang terasa kehadirannya. Cara pertama, menciptakan ketiadaan yang justru terasa kehadirannya. Di dunia ini ada paradoks yang sulit diterima hati, namun bisa dipahami pikiran. Terkadang, untuk lebih diingat, kita harus menghilang. Bukan sekadar hilang secara fisik atau memutus kontak lalu berharap. Lebih dari itu, kita harus membangun sebuah ketiadaan yang justru terasa penuh dalam pikirannya. Hilang dari dunianya, namun hidup dalam benaknya. Sayangnya, banyak yang gagal dalam no contact karena masih menyisakan jejak. Masih tergoda menonton story, mengirim pesan singkat, atau memberi tanda bahwa mereka masih ada. Jejak-jejak kecil inilah yang mematikan seluruh kekuatan no contact. Sebab, kehadiran sekecil apapun memberi sinyal, aku masih menunggumu, aku masih berharap. Dan ketika itu terjadi, lenyaplah misteri, hilanglah daya tarik. Imajinasi yang seharusnya bebas berkeliaran, kini terkurung dalam kepastian. Disitulah Anda benar-benar menghilang, bukan dari pikirannya, tapi dari hatinya. Ada prinsip psikologi penting di sini, efek Zeigarnik. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia lebih terikat pada hal-hal yang belum tuntas daripada yang sudah berakhir. Bayangkan film yang tiba-tiba terputus di tengah jalan. Adegan itu akan menghantui pikiran Anda berulang kali. Otak membenci ketidakpastian dan menginginkan penyelesaian. Justru karena tidak mendapatkannya, ia terjebak dalam pusaran rasa penasaran.
Begitu pula dalam hubungan. Saat Anda benar-benar menghilang tanpa penjelasan, tanpa jejak, Anda menciptakan unfinished business dalam pikirannya. Ketidakhadiran Anda justru menjadi kehadiran yang paling membebani pikirannya. Filsafat Stoa berbicara lantang tentang hal ini. Epictetus berkata, lepaskan dengan penuh, bukan setengah hati. Sebab, pelepasan separuh hati adalah separuh keterikatan yang masih membelenggu. Secara teknis, hilanglah sepenuhnya dari jalur komunikasi langsung. Jangan menonton story-nya, jangan mengirim chat, sekadar menyapa pun jangan. Jangan beri celah baginya untuk merasa masih dikejar. Namun di sisi lain, tetaplah tampil hidup, bukan untuknya, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk diri sendiri. Aktiflah dalam kehidupan. Kembangkan diri. Munculkan diri Anda di dunia nyata atau media sosial, bukan untuk mengundangnya kembali, tapi untuk menunjukkan, tanpa kata-kata, bahwa dunia Anda tidak berhenti karena kepergiannya. Biarkan foto, prestasi, dan semangat Anda menjadi bayangan samar yang menghantui pikirannya. Biarkan dia bertanya dalam diam, mengapa dia tidak mencariku? Apa yang membuatnya begitu hidup tanpaku? Saat Anda diam, imajinasinya lah yang akan berbicara. Saat Anda menghilang, fokusnya justru tertuju pada Anda. Ingat, kadang suara paling nyaring adalah keheningan. Dan kehilangan Anda akan menjadi keheningan paling berisik dalam benaknya. Contoh sederhana, bayangkan seseorang yang setiap hari mengirimi Anda pesan panjang, lalu tiba-tiba semua berhenti. Awalnya lega, tapi lama-lama muncul ruang kosong yang semakin besar dan berat. Rasa ingin tahu berubah menjadi kerinduan sunyi yang menyakitkan. Itulah kekuatan dari ketidakhadiran yang terencana, sesuatu yang lebih berbicara daripada 1000 pesan yang memohon. Jadi, mulailah membangun ketiadaan yang penuh kehadiran. Bukan dengan kata-kata atau gerakan sia-sia, tapi dengan keberanian untuk melepaskan sepenuhnya, sehingga ruang kosong itu bisa berbicara untuk Anda. Biarkan kehilangan Anda menjadi suara paling nyaring dalam keheningan yang dia rasakan. Pikirkan dalam-dalam, apakah hari ini saya cukup berani untuk benar-benar menghilang, demi menjadi pribadi yang tak tergantikan? 2. Memutus ketergantungan emosional dengan ketegasan hati. Cara kedua, memutus ketergantungan emosional dengan ketegasan hati. Ada kenyataan pahit yang sering kita hindari, yang membuat kita sulit melepaskan seseorang seringkali bukan karena dia terlalu istimewa, melainkan karena kita terlalu bergantung secara emosional. Kita membiarkan keberadaan orang lain menjadi fondasi ketenangan batin kita. Seakan tanpa mereka, kita runtuh. Seakan tanpa respons mereka, kita kehilangan harga diri. Inilah luka terdalam sesungguhnya, ketergantungan emosional. Psikologi menyebutnya anxious attachment style, gaya keterikatan yang penuh kecemasan, takut ditinggalkan, bergantung pada validasi, dan terperangkap dalam ketidakpastian. Semakin kita dekati, semakin besar rasa takut kehilangan. Semakin kita hubungi, semakin dalam lukanya. Karena itulah, aturan tanpa kontak bukan sekadar untuk membuat dia rindu. Lebih dalam, ini adalah proses penyembuhan luka batin Anda sendiri. Setiap hari Anda memilih untuk tidak menghubungi. Setiap malam Anda menahan diri dari mengirim pesan panjang. Anda sedang menyembuhkan bagian diri yang dulu terlalu bergantung pada cinta dari luar. Dalam Stoikisme, prinsip ini sangat jelas. Hidup bahagia adalah hidup yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada siapapun di luar diri kita. Kebahagiaan sejati lahir dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Mulailah dengan deklarasi sederhana penuh kekuatan, afirmasi harian ala Stoa. Setiap pagi, sebelum dunia menarik perhatian, bisikan pada diri sendiri, saya cukup, saya lengkap, saya tidak kekurangan apapun hanya karena seseorang memilih pergi. Kata-kata ini mungkin terasa hampa di awal, namun seperti tetesan air yang menimpa batu, keyakinan baru akan membentuk diri Anda menjadi lebih kuat. Saat Anda mulai menguat, saat luka mulai mengering, latihlah prinsip amor fati, mencintai segala takdir yang diberikan. Bukan sekadar menerima perpisahan ini sebagai nasib, tapi benar-benar mencintainya. Pandang luka itu sebagai bagian penting perjalanan Anda, bukan kegagalan, melainkan kemenangan tersembunyi yang kelak akan Anda syukuri. Aturan tanpa kontak adalah hadiah untuk diri Anda, bukan hukuman untuk dia, bukan upaya membuatnya bersalah.
Bukan permainan untuk dapat simpati, melainkan hadiah suci, sebuah perayaan atas keberanian Anda untuk berdiri sendiri. Visualisasikan ini. Setiap hari Anda tidak menghubunginya ibarat menambah satu batu bata kokoh dalam pondasi keutuhan diri. Hari pertama goyah, hari ketiga penuh keraguan, hari ketujuh mulai terasa ringan. Hari ke-30, Anda memandang cermin dan menyadari, saya tidak lagi mencari dia. Saya telah menemukan diri saya sendiri. Bayangkan seseorang membangun istana. Batu pertama berat, batu kedua terasa sia-sia. Tapi batu ketiga, keempat, kelima, perlahan membentuk dinding kokoh yang tak bisa dihancurkan. Begitu pula dengan ketegasan Anda dalam no contact. Setiap detik Anda menahan diri dari menghubungi dia adalah detik di mana Anda meneguhkan diri sebagai pribadi yang berdaulat atas hatinya sendiri. Pada akhirnya, tujuan Anda bukan sekadar membuat dia rindu. Tujuan sejati adalah membebaskan diri dari kebutuhan untuk dirindukan oleh siapapun. Pikirkan dalam-dalam. Apakah hari ini saya akan memilih rasa sakit sementara demi membangun kekuatan abadi dalam diri? 3. Manfaatkan masa tanpa kontak untuk bertransformasi. Cara ketiga, manfaatkan masa tanpa kontak untuk bertransformasi. Bayangkan ini, seseorang menanam benih di tanah subur, tetapi alih-alih menyiram dan merawatnya, ia hanya duduk menunggu, berharap keajaiban terjadi dengan sendirinya. Inilah kesalahan besar banyak orang saat menjalani no contact. Mereka hanya menunggu. Menunggu pesan, menunggu tanda, menunggu perubahan, tanpa sadar bahwa penantian pasif itu perlahan membunuh mereka. Padahal, dalam filsafat Stoa ada prinsip abadi, kesempatan terbaik untuk membentuk karakter adalah di saat sunyi, bukan di saat ramai. Kesunyian bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Saat dunia sunyi dari notifikasi, saat tak ada pesan yang menggetarkan layar, disitulah Anda diberi kesempatan untuk membentuk versi terbaik diri Anda. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai self-expansion theory. Orang akan lebih tertarik bukan pada yang statis, tapi pada yang berkembang, yang bertumbuh, yang mampu menciptakan dimensi baru dalam hidupnya. Inilah kesempatan Anda. Saat banyak orang menunggu dalam kehampaan, Anda akan berubah dalam keheningan. Manfaatkan masa tanpa kontak ini untuk bertransformasi di 4 bidang utama. Fisik, latih tubuh Anda. Tubuh yang kuat bukan sekadar soal penampilan, tapi tentang energi baru yang terpancar tanpa kata. Emosional, bangun kedewasaan emosi. Belajar kelola amarah, kesedihan, harapan. Jadilah pribadi yang tak dikendalikan badai emosi, melainkan kapten yang tenang di atasnya. Sosial, perluas jaringan. Temui orang baru, belajar dari berbagai jiwa, tunjukkan pada dunia dan diri sendiri bahwa hidup Anda lebih luas dari satu nama. Spiritual, temukan kekuatan dalam hal yang lebih tinggi dari diri Anda, entah lewat meditasi, renungan, atau mengagumi kebesaran semesta. Sebab, bukan Anda yang kembali padanya, tapi dialah yang akan mengejar Anda yang baru, yang lebih kuat, dalam, dan berharga. Bayangkan saat ia tanpa sengaja melihat Anda, entah melalui kabar teman atau media sosial, ia tidak lagi melihat pribadi yang dulu bergantung. Yang ia lihat adalah sosok baru, seseorang yang telah menyalakan apinya sendiri, yang cahayanya lebih terang dari kenangan dirinya. Dalam perubahan itulah terdapat kekuatan yang lebih besar dari 1000 pesan rayuan. Dalam transformasi itulah terdapat magnet yang lebih kuat dari sekadar kenangan. Perubahan sejati tak bisa dipalsukan. Ia memancar dari dalam, menyentuh orang lain tanpa perlu satu kata terucap. Maka tanyakan pada diri sendiri, saat masa no kontak ini berakhir, apakah saya ingin menjadi orang yang sama, atau seseorang yang bahkan saya sendiri bangga mengenalnya? Ingat, keheningan hanyalah awal. Transformasi adalah balasan terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan dunia. 4. Kuasai narasi yang berkembang di pikirannya. Cara keempat, kuasai narasi yang berkembang di pikirannya. Banyak orang salah paham tentang aturan tanpa kontak. Mereka mengira no kontak berarti menyerah, pasrah, membiarkan semuanya berjalan tanpa kendali. Padahal, inilah momen emas untuk mengendalikan sesuatu yang jauh lebih kuat. Cerita tentang Anda yang hidup di dalam pikirannya. Dalam Stokisme, kita diajarkan, kita tidak mengontrol pikiran orang, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita tanam di benaknya sebelum kita pergi.
Ini bukan tentang jadi tukang sihir emosi. Ini tentang memahami prinsip abadi. Manusia lebih terobsesi pada hal yang sulit didapat. Riset psikologi menyebutnya prinsip kelangkaan, scarcity principle. Saat sesuatu menjadi langka, ia terasa lebih berharga. Yang mudah dijangkau disepelekan. Yang hilang dengan jejak indah akan dikejar. Maka, sebelum Anda menghilang dari hidupnya, tanamkan dua hal, kenangan positif dan misteri kecil. Bayangkan Anda adalah penulis yang meninggalkan akhir cerita menggantung. Bukan drama penuh amarah atau ratapan sedih, melainkan momen sederhana. Senyum terakhir yang tulus, kalimat terakhir yang menggugah, sikap terakhir yang anggun. Seperti lukisan belum selesai yang justru membuat orang ingin melihat lebih. Ingat, sebuah senyum tulus bisa lebih membekas daripada ribuan kata perpisahan. Sebuah sikap tenang bisa lebih menghantui daripada 1000 penjelasan. Buat dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mengapa dia pergi begitu tenang? Apakah aku benar-benar mengenalnya? Disitulah kekuatan tersembunyi Anda bekerja. Anda tidak perlu mengetuk pintunya, karena rasa ingin tahunya lah yang akan memanggil Anda kembali, tanpa satu kata pun terucap. Ini bukan sekadar permainan. Ini tentang menghormati diri sendiri begitu dalam, sehingga Anda meninggalkan jejak yang kuat, bukan luka, bukan drama, melainkan kaki berharga. Biarkan dia mengingat Anda bukan sebagai pribadi yang memohon untuk tetap, melainkan sebagai seseorang yang kehilangannya terasa seperti kehilangan bagian triknya. Pada akhirnya, kita tidak perlu jadi kenangan yang mudah dilupakan. Kita lahir untuk menjadi teka-teki abadi di hati mereka. Maka, jangan pasrah. Kendalikan narasinya. Biarkan kepergian Anda bukan sekadar kepergian. Biarkan ia menjadi misteri terindah yang tak pernah berhasil dia pecahkan. 5. Bersiaplah untuk tidak membutuhkannya lagi. Cara kelima, bersiaplah untuk tidak membutuhkannya lagi. Ada paradoks yang membuat kita terdiam saat menyadarinya. Seseorang akan benar-benar merindukan Anda justru saat Anda sungguh-sungguh tidak lagi membutuhkannya. Dalam dunia Stoa, ini bukan hal baru. Epictetus berkata, kebebasan terbesar adalah ketika Anda tidak lagi bergantung pada hasil di luar diri. Selama Anda menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, Anda menyerahkan kunci hidup ke tangan mereka. Mari menyelami sisi psikologinya. Teori keterikatan menjelaskan bahwa individu dengan secure attachment yang tidak bergantung, yang stabil dalam dirinya, justru menjadi magnet terkuat. Mereka memancarkan ketenangan, kualitas yang tak bisa dipalsukan. Sementara, pribadi yang needy dan berusaha keras diperhatikan justru menciptakan energi yang mendorong orang lain menjauh. Lalu, bagaimana membangun fondasi itu? Bagaimana mencapai titik di mana kebahagiaan tidak lagi bergantung padanya? Jawabannya bukan dengan pura-pura kuat atau membangun benteng ego, melainkan dengan melakukan perjalanan ke dalam diri untuk menemukan bahwa sumber kebahagiaan sejati selalu ada di dalam. Bukan di tangannya, bukan di balasan pesannya, bukan di pengakuannya. Praktiknya konkret, bangun hidup, rutinitas, dan mimpi-mimpi Anda tanpa menyelipkan namanya di tengah. Mulai dari hal sederhana. Temukan aktivitas yang Anda cintai dan lakukan sendirian. Temui orang baru tanpa beban membandingkan. Tantang diri untuk mempelajari hal baru yang membuat Anda bangga, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk diri sendiri. Bayangkan ini seperti pelaut yang akhirnya sadar. Ia bisa mengarungi lautan luas tanpa harus mencari satu pelabuhan tertentu untuk bertahan. Dia tidak lagi butuh satu pulau untuk merasa utuh, karena dia telah menjadi lautan itu sendiri. Dan anehnya, justru saat Anda mencapai titik ini, saat Anda berhenti berusaha membuat dia rindu, saat Anda berhenti menjadikannya pusat orbit hidup, pada saat itulah energi Anda berubah. Tanpa satu kata, tanpa manipulasi, dia akan mulai merindukan Anda. Bukan karena Anda memancingnya, tapi karena Anda telah menjadi pribadi yang sejati, utuh, dan langka. Seseorang yang tidak bisa dimiliki, hanya bisa dikagumi. Ingat ini, Anda tidak lahir untuk mengejar validasi siapapun. Anda lahir untuk menjadi versi terbaik dari jiwa Anda sendiri. Dan dalam perjalanan itu, mereka yang kehilangan Anda akan sadar bahwa yang mereka lepaskan bukanlah orang biasa. Mereka melepaskan sesuatu yang tidak akan mereka temukan lagi. Maka, tutuplah bab itu dengan kepala tegak. Bukan dengan harapan dia kembali, tapi dengan rasa syukur bahwa Anda akhirnya menemukan diri sendiri. Penutup,
Pada akhirnya, aturan tanpa kontak bukan tentang membuat seseorang kembali, melainkan tentang menemukan kembali diri Anda dalam wujud yang lebih kuat, tenang, dan berharga. Saat Anda berhenti mengejar, Anda mulai menarik. Saat Anda berhenti berharap, Anda mulai berkuasa atas diri sendiri. Dan saat Anda berdiri kokoh di dunia Anda, dunia luar pun akan berbalik memandang. Ingat, no kontak bukan sekadar diam. Ini adalah seni diam yang penuh kuasa. Ini adalah perjalanan stoa sejati. Memilih kendali atas diri, bukan ketergantungan pada orang lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya sangat menghargai waktu, perhatian, dan energi yang Anda berikan untuk tumbuh bersama di sini. Jika video ini membuka perspektif baru, jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berbagai wawasan mendalam dan strategi kehidupan selanjutnya. Sebab, perjalanan menemukan diri sejati baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari diri Anda.